Bayangkan Anda sedang berada di tengah padang pasir ya, di malam yang sangat pekat dan sunyi. Seorang tokoh agama yang sangat dihormati membawa Anda menjauh dari pemukiman. Jauh ke tempat yang benar-benar terisolasi? Betul. Dan tiba-tiba dia berjongkok, menggambar sebuah garis batas yang tegas di atas pasir dan melarang keras Anda melewatinya. Dia bilang nyawa Anda adalah taruhannya kalau garis itu dilanggar. Ngeri juga ya? Sangat ngeri. Lalu dari balik kegelapan, sekumpulan pria bertubuh jangkung, kurus, dan sepenuhnya telanjang muncul. Kayak adegan surrealis dari film fantasi gelap kan? Tepat, terdengar seperti fiksi. Tapi bagaimana kalau saya katakan pada Anda bahwa ini bukanlah karangan fiksi? Ini adalah sebuah catatan sejarah kuno yang saat ini sedang memicu salah satu perang teologis paling panas di internet dan televisi satelit. Iya. Dan pertempuran narasi ini tuh tidak terjadi di ruang seminar akademik yang sepi ya. Ini terjadi di ruang publik. Terbuka untuk semua orang. Benar. Ini jadi amunisi dalam debat antara umat arus utama yang mencoba melindungi kesucian teks mereka dan mereka yang sudah meninggalkan keyakinan tersebut yang justru menggunakan teks yang sama sebagai senjata pembongkar. Ini medan pertempuran sejarah yang sangat nyata. Dan persis itulah yang akan menjadi fokus penelusuran mendalam kita kali ini untuk Anda. Materi sumber yang kita bedah hari ini adalah perpaduan yang sangat menarik. Kita punya kompilasi manuskrip sejarah seperti Musnad Ahmad bin Hambal, karya tafsir klasik dari Al-Qurtubi. Sampai riset linguistik dan makalah akademik modern juga ada. Ya, lengkap. Tapi, misi kita di sini sama sekali bukan untuk menghakimi ya. Kita tidak sedang memvalidasi keyakinan tertentu atau menyerang otoritas agama manapun. Kita cuma mau lihat struktur trika kontroversial ini secara objektif. Persis, membedah evolusi bahasanya dan melihat kacamata akademis modern tentang identitas historis tokoh-tokohnya. Oke, mari kita bedah hal ini. Kita mulai dari malam di padang pasir tadi. Nah, mari kita letakkan fondasi ceritanya dulu. Narasi ini diceritakan dari sudut pandang Abdullah bin Mas'ud. Dalam tradisi sejarah itu, dia diakui sebagai salah satu sahabat terdekat sang tokoh utama, sekaligus perawi yang sangat kredibel. Jadi ceritanya dimulai persis seperti yang saya gambarkan tadi ya? Betul. Nabi Muhammad membawa Abdullah ke padang pasir, menggambar garis pelindung, dan memberinya peringatan yang fatalistis tadi. Jangan melewati garis ini, atau engkau akan binasa. Jujur saja, detail ini sangat sinematik. Maksud saya, menggambar lingkaran magis itu terasa kayak motif perlindungan mistis di epos kuno kan? Di mana pahlawan berlindung dari roh jahat. Ya, sangat mirip dengan mitologi kuno. Tapi yang aneh adalah, ini dicatat sebagai dokumen sejarah dan religius. Terus, apa yang terjadi setelah garis itu digambar? Setelah memastikan Abdullah aman di dalam zona itu, sang nabi berjalan menjauh. Teksnya menyebutkan jaraknya kira-kira sejauh lemparan batu. Oke, jadi dia meninggalkan Abdullah sendirian dalam kegelapan. Ya, dan di titik inilah catatan sejarah bertransisi menjadi sesuatu yang memicu begitu banyak perdebatan. Karena saat itulah sekelompok pria yang disebut dalam sumber kita sebagai kaum Zunut muncul. Betul sekali. Abdullah mendeskripsikan mereka dengan detail fisik yang sangat aneh. Mereka sangat tinggi, kurus, dan tidak mengenakan pakaian sama sekali. Dan dari sini narasi menjadi sangat kontroversial. Sangat eksplisit ya? Iya. Menurut teks Arab kunonya, interaksi antara kaum Zut dan sang nabi digambarkan dengan kata yakbun. Secara harfiah, terjemahannya menyebutkan bahwa orang-orang telanjang ini menunggangi sang nabi di sepanjang malam itu. Nah, pemilihan kata itulah yang jadi detonator dari seluruh perdebatan hari ini. Dan ceritanya belum selesai. Sepanjang malam itu, pria-pria ini menyadari kehadiran Abdullah, kan? Mereka beberapa kali mencoba mendekatinya, mau melintasi garis pelindung tadi. Dan respons Abdullah sangat naluriah. Dia diceritakan langsung duduk. Ya, dia menjatuhkan dirinya ke tanah untuk melindungi bokongnya dari jangkauan mereka. Menjelang fajar, kelompok Zut ini akhirnya pergi. Lalu sang tokoh utama kembali kan? Betul, tapi dia digambarkan berjalan tertatih-tatih, terlihat sangat kesakitan, sebelum akhirnya jatuh tertidur di pangkuan Abdullah karena kelelahan luar biasa.
Itu sebuah penggambaran yang sangat mentah dan tidak disensor, apalagi mengingat status suci dari tokoh tersebut. Makanya saya harus menanyakan ini. Kalau kita lepas kacamata teologis sejenak, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Siapa sebenarnya kaum Zut ini? Semacam monster padang pasir atau apa? Apa yang menarik di sini adalah bagaimana etnografi kuno merekam kelompok marginal. Kalau kita lacak literatur Arab awal dan sumber kita bahkan memverifikasi ini lewat AI yang netral, kaum Zut ini bukanlah entitas gaib atau jin. Tunggu, jadi mereka benar-benar manusia, bukan sebangsa hantu? Bukan, mereka secara konsisten digambarkan sebagai manusia tulen. Secara historis, Zut itu merujuk pada kelompok pekerja migran atau populasi nomaden dari wilayah Sindh. Area India atau Pakistan modern ya? Iya, tepat wilayah itu. Di literatur kuno, mereka sering diberi stereotip spesifik. Berkulit gelap, tangguh, suka memberontak, dan sering dipekerjakan untuk tugas-tugas kasar. Oke, itu profil demografis yang cukup detail. Tapi kenapa ada penggambaran spesifik bahwa mereka telanjang? Nah, itu berkaitan dengan stereotip lain. Kaum Zut sering dikaitkan dengan hiperseksualitas. Teks-teks awal sering mendeskripsikan laki-laki kelompok ini punya gairah seksual yang tak terpuaskan dengan alat kelamin yang sangat besar dan selalu siap. Wah, oke. Ini membuat kata kuno yang kita sebut di awal jadi sangat krusial, kata yakbun. Saya mau bedah ini secara linguistik. Apakah menunggangi di sini itu harfiah, kayak menunggang kuda, atau ini kiasan? Disinilah letak pertempuran penafsirannya. Secara etimologi dasar, yakbun memang berarti mengendarai atau menunggangi sesuatu, peliharaan misalnya. Oke. Tapi, dalam bahasa gaul atau slang bahasa Arab zaman dulu, kata ini adalah eufemisme yang sangat umum untuk aktivitas seksual. Bisa kasih contoh bagaimana eufemisme ini dipakai di era itu? Kok kita tahu ulama dulu memahaminya sebagai aktivitas seksual? Sumber kita kasih satu bukti silang yang sangat mencerahkan. Mari kita lihat tulisan Al-Qurtubi, salah satu penafsir teks klasik yang paling otoritatif. Tokoh besar ini ya? Betul. Dalam karyanya, dia mencoba menjelaskan hadis lain yang menyatakan sholat seorang pria batal kalau dilewati 3 hal, wanita, anjing hitam, atau keledai. Pengelompokan yang cukup aneh untuk standar hari ini ya? Sangat aneh. Dan orang-orang di masa lalu pun bertanya, apa kesamaan antara wanita, anjing, dan keledai? Lalu, apa jawaban Al-Qurtubi? Dia menjelaskan secara eksplisit bahwa benang merahnya adalah mereka semua bisa ditunggangi. Dalam konteks wanita, dia jelas pakai kata itu sebagai eufemisme harfiah untuk hubungan seksual. Jadi mengaitkan terminologi menunggang dengan aktivitas seksual, itu punya preseden yang sangat kuat di kalangan intelektual klasik ya? Sangat kuat. Pantesan ini meledak jadi kontroversi hari ini. Sumber kita merangkum bahwa narasi di Padang Pasir ini membelah pandangan jadi 2 kubu yang saling serang. Ya, yang pertama adalah umat arus utama atau mainstream. Betul. Argumen utama mereka di debat publik adalah penolakan mutlak. Mereka bilang ini salah tafsir, bahwa Zut di sini maksudnya adalah jin dalam peristiwa malam jin. Dan karena Abdullah bin Mas'ud tidak ada di sana, mereka anggap cerita ini palsu atau lemah. Ini benturan hermeneutika klasik. Satu pihak pakai metode kritik sanad. Tunggu sebentar. Hermeneutika dan kritik sanad itu istilah yang cukup berat buat didengar sambil nyetir. Maksudnya mereka memfilter cerita pakai aturan ketat soal siapa dengar dari siapa. Gitu. Tepat, kritik sanad itu memverifikasi jalur transmisi cerita dari generasi ke generasi. Kalau satu perawi aja dianggap ingatannya buruk, mereka bisa batalkan teks tersebut untuk mensterilkan narasi yang mengancam teologi mereka. Mensterilkan teksnya ya. Nah, di sisi lain, kita punya pihak mantan penganut atau ex-muslim yang pakai teks ini sebagai senjata polemik. Mereka nolak teori jin ini karena literatur awal jelas menyebut Zut itu manusia. Dan mereka melakukan intertekstualitas kan? Mencocokkan teks ini dengan teks lain. Ya, mereka sandingkan ini dengan hadis soal surga, di mana kenikmatan surga itu termasuk punya alat kelamin yang tidak pernah melemah. Argumen mereka adalah, tokoh utama ini sangat menikmati pengalaman di Padang Pasir itu sampai memproyeksikannya sebagai standar kenikmatan di surga. Dan bagi pengamat akademis di luar perdebatan ini, fenomena ini sangat mempesona. Satu kelompok melindungi kesucian masa lalu dengan mendelegitimasi teks, kelompok lain membongkarnya secara harfiah untuk meruntuhkan kesucian itu.
Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau kedua kubu berdebat sengit dengan bukti masing-masing, gimana kita tahu mana yang historis? Saya pengen ngasih argumen kritis nih dari sumber kita. Silakan. Sumber mencatat Musnad Ahmad bin Hambal itu ditulis sekitar tahun 855 Masehi. Tarikh Madinah di Masyuk abad ke-12. Jaraknya luar biasa jauh dari abad ke-7. Ratusan tahun berlalu. Bukankah wajar kalau orang anggap ini cuma fiksi atau karangan? Argumen Anda valid. Itu insting sejarah yang sehat. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting. Menilai dokumen kuno itu kayak melihat bintang di langit malam. Maksudnya cahaya dari masa lalu ya? Ya, kalau Anda menolak cerita kaum Zut ini cuma karena ditulis ratusan tahun setelah kejadian, Anda pakai standar yang spesifik. Masalahnya, dengan penggaris yang sama, Anda juga harus meruntuhkan seluruh fondasi teks sejarah agama tersebut. Karena buku referensi utama mereka juga ditulis ratusan tahun kemudian. Tepat sekali. Koleksi agung kayak Sahih Bukhari atau Muslim juga dikumpulkan berabad-abad kemudian. Semuanya bertumpu pada penyebaran lisan, kayak permainan pesan berantai yang dimainkan melintasi benua selama 3 abad. Wah, kebayang sih. Si A cerita ke si B ditambah bumbu budaya lokal. Lalu si B ke C, dan waktu akhirnya ditulis di abad ke-9, motif politik, tabu, atau bias sudah ikut mewarnai cerita aslinya. Kalau gitu, dasar pengetahuan dari teks yang suci dan teks yang memalukan ini sebenarnya punya kerentanan yang sama persis dong? Benar. Dan yang krusial adalah, di era modern ini, penolakan terhadap teks agama kuno jarang didasarkan pada kekuatan transmisinya. Orang menolaknya karena teks itu nggak sesuai sama selera moral atau rasionalitas modern. Saya ingat contoh dari sumber kita soal ini. Hadis sahih tentang lalat. Teks itu secara harfiah menyuruh kalau ada lalat jatuh ke minuman Anda, jangan dibuang. Celupkan dulu semuanya, karena satu sayap bawa penyakit, sayap satunya bawa penawar. Nah, perhatikan respons masyarakat modern. Kelas menengah yang paham teori kuman akan sangat canggung dengan teks itu. Pasti geli kan? Ya, banyak yang diam-diam menolak atau penceramah harus bikin tafsir kiasan yang rumit supaya terdengar ilmiah. Mereka lakuin ini bukan karena teksnya lemah secara sanadnya sekuat perintah agama lain, tapi karena itu menyinggung akal sehat sains mereka. Ada juga soal matahari bersujud. Katanya, tiap sore matahari sujud di bawah singgasana Tuhan, minta izin terbit lagi. Betul. Dan orang modern yang tahu bumi itu bulat pasti langsung cari cara buat menafsirkan itu sebagai sekedar metafora, kan? Yang menunjukkan bahwa kita itu nggak membaca sejarah sebagaimana ditulis, tapi sebagaimana kita ingin melihat diri kita hari ini. Kesimpulan yang sangat tepat. Oke, ini transisi yang logis ke misteri berikutnya. Kalau masyarakat selektif menyunting narasi masa lalu, membuang yang memalukan dan mempertahankan ideologi mereka, disinilah bagian yang sangat menarik. Tentang identitas tokoh utama itu sendiri. Ya, kalau teks ini berevolusi ratusan tahun, apakah mereka juga menciptakan identitas historis sang nabi? Siapa sebenarnya manusia yang hidup di abad ke-7 itu? Itu ranah akademisi sejarah kritis modern. Sarjana kayak Sven Kalisch, Christoph Luxemburg, dan peneliti Fedle menelaah asal-usul ini pakai metode filologi. Temuan mereka sangat radikal. Apa temuannya? Mereka menduga bahwa Muhammad pada awalnya sama sekali bukan nama pribadi. Tunggu, bukan nama dari lahir. Terus apa dong? Itu adalah sebuah gelar. Gelar kehormatan atau posisi fungsional buat pemimpin Arab yang artinya yang terpuji. Masuk akal sih. Sejarah punya banyak contoh kayak gitu kan. Kaisar awalnya nama keluarga Julius Caesar, terus jadi gelar kaisar. Atau Genghis Khan yang aslinya bernama Temujin. Ya, presidennya banyak. Tapi apakah akademisi ini punya bukti tekstual yang mendukung bahwa itu cuma gelar? Ada. Sumber kita tunjukkan hadis sahih di mana tokoh ini mengaku punya banyak nama. Dia bilang, aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi, sang penghapus kekafiran, aku Al-Hashir, dan aku Al-Aqib. Banyak sekali fungsinya. Betul. Secara historis, kalau figur dilekatkan dengan banyak nama simbolik soal fungsi spiritual, itu indikator bahwa identitas aslinya sudah tertutup oleh mitologisasi. Gelarnya menggantikan nama aslinya. Kalau yang terpuji cuma gelar, pertanyaannya, siapa nama asli di balik gelar itu? Ada jejaknya di sejarah. Sumber kita melacak ini ke literatur marginal, khususnya tradisi Syiah Gulat. Syiah Gulat ini siapa? Mereka kelompok apa?
Gulat itu artinya ekstrim atau yang melebih-lebihkan. Minoritas awal yang sering mengultuskan pemimpinnya, tapi justru di tulisan mereka seperti di ulas Jafar dan Al-Kashani, sering terselip sejarah alternatif yang dihapus arus utama. Dan apa yang mereka temukan di sana? Ada dugaan bahwa nama asli figur ini mungkin adalah Kutam. Kutam. Baru dengar saya. Ya, Kutam. Dia diduga berasal dari komunitas yang dipengaruhi ajaran Hanif, semacam monoteis pra-Islam atau sektarialisme Kristen Yahudi kuno. Waktu dia dapat kekuasaan militer dan spiritual, komunitas mulai panggil dia yang terpuji. Dan dalam beberapa abad, nama Kutam hilang. Wah, ini bikin pusing kepala tapi menarik banget. Fakta-fakta ini pada dasarnya menciptakan apa yang saya sebut sebagai dilema filsuf. Dan saya ingin Anda, pendengar, memikirkan ini. Kita dihadapkan pada dua pilihan ekstrim. Coba jabarkan. Pilihan pertama, kalau dia benar-benar tokoh sejarah nyata, bernama Kutam atau lainnya, manusia daging dan darah di abad ke-7, maka penganut modern harus menelan pil pahit. Tokoh nyata itu nggak pernah sesempurna bayangan teologis. Dia punya nafsu, buat kesalahan, dan insiden vulgar di padang pasir itu bisa jadi benar-benar terjadi. Karena sejarah manusia ditulis dengan realitas yang berantakan, bukan tinta emas kemurnian. Betul. Nah, pilihan kedua, kalau secara teologis dia diklaim mutlak suci, tanpa celah sama sekali, dan menolak semua bukti manusiawinya, maka secara teknis tokoh itu adalah fiksi. Dia cuma gabungan idealisasi dari imajinasi kolektif umatnya. Kesimpulan yang dalam, Anda harus pilih mau pahlawan nyata yang cacat atau dewa fiksi yang sempurna. Logikanya Anda nggak bisa punya dua-duanya di satu objek. Dan ini membawa diskusi kita kembali pada Anda. Kenapa hal ini penting? Ini bukan cuma soal satu agama. Ini cermin besar tentang bagaimana manusia menulis sejarah. Apakah Anda mencari kebenaran historis yang objektif, walau menghancurkan ekspektasi, atau sekedar cari cerita yang bikin identitas Anda merasa nyaman? Seringnya kita mikir kita objektif, padahal cuma cari validasi aja kan? Bener banget. Jadi, mari kita rangkum diskusi ini untuk Anda. Kita mulai dari cerita aneh di padang pasir, batas magis, dan kaum Zut. Kita bedah kata kuno Yakbun, perdebatan ex-muslim dan umat arus utama. Kita belajar bahwa metode pesan berantai selama ratusan tahun sering dipengaruhi selera moral. Sampai pada kesimpulan soal evolusi tokoh sejarah. Ya, bahwa penyuntingan berabad-abad ini bisa mengubah manusia biasa bernama Koltham menjadi gelar tak bernoda bernama Muhammad. Kalau dihubungkan dengan gambaran besarnya, meragukan narasi dominan atau teks kuno, itu bukanlah dosa. Di era banjir informasi ini, pemikiran kritis adalah tanda bahwa akal sehat Anda sedang bekerja dengan baik. Setuju 100%. Terima kasih banyak sudah ikut dalam penelusuran mendalam hari ini. Kami harap ini memicu rasa ingin tahu Anda. Tetaplah ragu, tetap bertanya, dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya. Tapi kenyataannya tidak sama. Boleh datang, tidak boleh pergi.
hanya mikir menang kalah, tak peduli benar salah. Kamu kira itu ibadah, tapi itu hanya musibah. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah